Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Dewi Kencana dengan NPM 101211137 dari kelas C6 Manajemen. Pada video kali ini, saya akan mengimplementasikan rancangan dan analisis jabatan pada perusahaan catering. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum memulai kepada implementasi, mari kita ketahui apa itu rancangan dan analisis jabatan. Rancangan jabatan atau job design merupakan proses yang ditentukan dan diciptakan oleh karakteristik dan kualitas kerja. Dan analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Tujuan dilaksanakannya rancangan jabatan adalah untuk menempatkan orang yang tepat, dan analisis jabatan dilakukan untuk memeriksa apakah tujuan dan sasaran pekerjaan tertentu tercapai atau tidak pada perusahaan tersebut. Ini membantu untuk menentukan standar kinerja, kriteria evaluasi, dan hasil individu pada perusahaan tersebut. Dalam sebuah perusahaan, yang bertugas melakukan analisis jabatan adalah HRD atau Human Resource Department. Hal ini dikarenakan HRD memiliki tugas dalam pengurusan karyawan dalam perusahaan, termasuk proses rekrutmen sampai dengan penempatan posisi kerja karyawan pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, mari kita mulai kepada implementasi soalnya, yaitu perusahaan catering mendapatkan proyek pengadaan konsumsi untuk PON tahun 2020 sebanyak 1.000 porsi per hari. 1.000 porsi itu untuk sarapan, snack, makan siang, dan makan malam. Pegawai yang dimiliki perusahaan saat ini adalah 1 koki, 1 bagian admin, dan 2 bagian umum. Sebelum memulai implementasinya, mari kita ketahui apa itu perusahaan catering. Pada saat ini, banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyajian makanan dan hidangan. Biasanya, orang-orang lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri dengan alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal harganya. Dari pemikiran inilah, saya membuat ide untuk membuat bisnis catering makanan. Uraian jabatannya, yang pertama ada koki, yang kedua ada admin, yang ketiga ada bagian umum. Koki atau juru masak adalah orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Admin adalah orang yang mengurusi tata kelola administrasi, seperti mengurus segala berkas, membuat laporan, pengarsipan, hingga pengaturan keuangan. Dan yang ketiga ada bagian umum. Bagian umum adalah supporting unit yang dibutuhkan perusahaan untuk mengurus berbagai keperluan perusahaan. Yang pertama ada uraian jabatan untuk koki. Koki bertugas untuk membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan. Memasak juga menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya, terlihat indah dan layak untuk dibayar. Syarat untuk menjadi koki di perusahaan tersebut adalah 1. Memiliki sifat kerja keras, 2. Disiplin dan pandai mengatur waktu, yang ketiga, menikmati waktu kerja di perusahaan tersebut, yang keempat, memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun dalam pengawasan, dan yang terakhir harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk berbagi tanggung jawab dan memantau kemajuan perusahaan. Perusahaan catering ingin membuahkan hasil dari koki, yaitu membuat purchase order bahan baku sesuai order yang diterima, memastikan bahan baku yang dipesan tersedia, memasak orderan menu catering, menguasai inventory, dan menjaga kebersihan dapur.
Yang kedua ada analisis jabatan untuk admin. Admin bertugas mencari solusi dan mampu menyelesaikan masalah administrasi, analisis data, dan menyusun laporan, mengatur dokumen perusahaan dalam bentuk digital maupun fisik, dapat merencanakan dan mengatur jalannya rapat perusahaan, dan mengatur aktivitas pembukuan dasar. Syarat untuk menjadi admin pada perusahaan catering tersebut adalah memiliki pendidikan minimum S1. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. Yang ketiga, menguasai jurnal akuntansi, laporan keuangan, inventory, business plan, dan laporan perpajakan. Di perusahaan ini, admin sangat dibutuhkan untuk hasil yang mencatat dan membuat laporan barang keluar masuk, membuat laporan stok, laporan keuangan dan perpajakan, memeriksa bahan baku yang datang apakah sesuai dengan PO, baik kualitas atau kuantitasnya, membuat laporan stok akhir penggunaan barang, melakukan analisa keuangan, dan melaporkannya kepada manajer keuangan. Dan yang terakhir ada analisis jabatan untuk bagian umum. Bagian umum bertugas untuk mendukung perusahaan dalam menjalankan operasionalnya dengan mengurusi segala urusan pekerjaan. Bagian umum diharapkan dapat mempromosikan dan memasarkan produk perusahaan. Dan yang terakhir ada aktivitas-aktivitas utama dalam perusahaan catering. Yang ke-1 ada proses persiapan, pemilihan, dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua ada proses peracikan dan pengolahan bahan baku. Yang ketiga ada proses pengemasan dan distribusi. Yang keempat ada proses penyajian dan pelayanan. Yang pertama yaitu proses persiapan dan pemilihan bahan baku. Meliputi keseluruhan kegiatan persiapan dan pemilihan bahan baku. Bahan baku yang dibutuhkan akan dipersiapkan dan dipilih secara ketat, baik dari sisi kualitas, ukuran, kesegaran, dan kelengkapan legalnya. Hal ini untuk menjaga agar makanan olahan yang dihasilkan akan sesuai dengan standar mutu yang sudah ditentukan, aman, dan terjamin kehalalannya. Terus ada penyimpanan bahan baku. Bahan baku yang sudah dipilih dengan seleksi yang ketat, kemudian disimpan di tempat penyimpanan yang sesuai, dengan pengaturan menurut karakter masing-masing bahan. Bahan-bahan tertentu yang membutuhkan penyimpanan dengan suhu rendah, seperti ikan, daging, olahan daging, dan sebagainya ditempatkan di freezer atau lemari pendingin untuk menunggu proses selanjutnya. Yang kedua ada proses peracikan. Bahan baku yang siap diolah terlebih dahulu dibersihkan dan diambil bagian-bagian yang dibutuhkan. Selanjutnya, bahan baku yang sudah benar-benar bersih akan dibuat berukuran tertentu dengan proses pemotongan, kemudian diracik sesuai dengan kebutuhan masing-masing olahan menu. Terus ada proses pengolahan bahan baku. Bahan baku yang sudah diracik, kemudian langsung diolah atau dimasak sesuai dengan menu yang sudah ditentukan. Menurut resep yang diawasi langsung oleh kepala juru masak. Proses pengolahan makanan harus benar-benar sesuai prosedur standar dan terkendali untuk menjaga kualitas cita rasa, higienis, dan kesegaran hasil olahan makanan. Yang ketiga ada proses pengebasan dan distribusi. Hasil olahan makanan kemudian dikemas dalam wadah-wadah tertutup yang sudah dipastikan dalam kondisi bersih dan aman, agar tetap higienis dan terjaga keutuhannya, baik selama proses pengiriman sampai saat disajikan di tempat tujuan. Setelah melalui pemeriksaan akhir, makanan siap diberangkatkan sesuai dengan jadwal pengiriman yang telah diatur, agar makanan sampai di tujuan dalam kondisi baik, tetap segar, dan disajikan tepat waktu. Yang terakhir ada proses penyajian dan pelayanan makanan. Makanan dan minuman yang telah sampai di lokasi, biasanya di ruang makan atau di newsroom dalam gedung,
maupun lokasi lain yang disiapkan untuk kegiatan jamuan makan, semuanya disusun, diatur, disajikan sesuai dengan kebutuhan. Untuk kebutuhan resepsi atau acara jamuan khusus, penataannya diatur agar diupayakan menyatu dengan tema atau bagian dari dekorasi ruangan. Sedangkan untuk jadwal makan dan minum karyawan perusahaan, semua disiapkan menurut peraturan makan minum di perusahaan tersebut. Keseluruhan pegawai tersebut dikoordinir oleh petugas dengan dibantu kru pramusaji dan operasional lapangan. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.